Halo pemirsa Jopas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah program yang pastinya akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan saya, Tori Andromeda. Untuk kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu saya yang sudah hadir, di mana beliau merupakan, pasti udah tidak asing lagi ya. Beliau merupakan salah satu kepala daerah di mana sudah ada sekitar 60 hari atau 2 bulan beliau memimpin Kabupaten Madiun. Pasti udah tahu dong tamu saya yang satu ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan sapa Bupati Madiun, Bapak Hari Wuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Sehat selalu. Sehat selalu, tetap semangat ya. Pak, terima kasih banyak tentunya Pak Bupati. Saya manggilnya mohon izin Mas Hariwur. Wah, siap. Biar tetap muda gitu Pak ya. Luar biasa. Nah, mantap banget Mas Hariwur. Sudah sekitar 2 bulan atau 60 hari lebih 2 hari ya memimpin Kabupaten Madiun, 62 hari, masih fresh sekali, masih banyak PR yang harus dikerjakan sepertinya. Siap. Mas Hari. Mungkin perasaannya sekarang seperti apa? Akhirnya bisa memimpin masyarakat Kabupaten Madiun yang sudah berjalan 62 hari. Ya, siap. Ini kan sebuah amanah dari rakyat, ya. Masyarakat Kabupaten Madiun. Dan ini harus kita lakukan dan kita tangkap baik. Ya. Kalau kita akan jalankan amanah dari rakyat itu sebaik mungkin. Betul. Jangan sampai kita mengkhianati rakyat. Harus, ya. Jangan sampai. Itu gimana Pak, untuk perasaannya sekarang? Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau perasaan sih, karena kami periode kemarin juga ikut dalam mengawal pemerintah, kemudian suruh melanjutkan ini ya kita lanjutkan untuk ke depan supaya Kabupaten Madiun lebih bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Ini harapan bersih, sehat, dan sejahtera. Oke, Mas Hari, kita berbicara tentang Kabupaten Madiun yang ya kita tahu Kabupaten Madiun itu sangat luas ya. Kalau kita melihat batas dari Kabupaten Madiun, di sebelah utara ada Caruban, Mejayan, di sebelah barat ada Jiwan ya, di sebelah selatan ada Dolopo mungkin, di sebelah timur sampai Kari. Sebegitu luasnya Kabupaten Madiun. Nah, setelah Mas Hari memimpin, tentunya ada pembangunan infrastruktur yang akan dikebut selama 5 tahun ke depan begitu. Termasuk ada salah satu program dari pemerintah pusat yaitu Sekolah Rakyat. Nah, ini seperti apa pada akhirnya Mas Hariwur menangkap beberapa PR ini untuk kedepannya? Ya, begini, jadi untuk masa ini karena juga tahu bahwa pemerintah pusat sudah ada programnya, Cita-Citanya, dan juga pemerintah Kabupaten Madiun ada program bersahaja. Kami berharap kita bisa harmonisasi antara program daerah dan program pusat. Kebetulan terkait masalah program Sekolah Rakyat, ini sama dengan program kita untuk mensejahterakan rakyat. Kami berharap kita bisa tangkap program Sekolah Rakyat ini karena salah satu program pemerintah untuk Sekolah Rakyat Unggul ini bisa mengentaskan kemiskinan kita, sehingga anak-anak yang di bawah garis kemiskinan mereka bisa merasakan sekolah yang unggulan dan dia bisa mengimplementasikan nantinya pada saat mereka sudah lulus dari sekolah untuk berkarya bagi Kabupaten Madiun. Oke, itu untuk sekolah rakyatnya. Itu artinya sebenarnya sudah ada sinkronisasi antara program dari pusat dan juga daerah. Sevisi begitu ya, Mas Hari ya? Begini, jadi untuk sekolah rakyat ini kan kita akan siapkan karena pemerintah daerah yang mengikuti memprogramkan sekolah rakyat harus menyediakan lahan untuk kesiapan, ya itu sekitar 5 hektar minimal. Alhamdulillah kita sudah kita siapkan. Sudah disiapkan. Kemudian kita juga harus menyiapkan pengguna atau pemanfaat, termasuk anak-anak didik kita. Ya, dari yang mulai dari SD, SMP, dan SMK. Itu nanti akan kita siapkan. Nah, ini nanti akan seperti boarding class gitu ya. Anak-anak akan nginap di
sekolahan tersebut. Oh, itu artinya berarti sekolahnya semacam ada mesnya kah? Ya, itu. Dan kebetulan anggaran juga dari pusat, mudah-mudahan kami bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun. Lokasinya di mana? Kita siapkan di Kelurahan Nglames. Kelurahan Nglames, Ya, oke. nah, ini. Jadi memang tempatnya sudah disiapkan, tinggal nanti implementasinya di lapangan akan seperti apa. Ya. Dan memang tentunya visi dan program dari pemerintah pusat ini juga cukup sejalan ya dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah juga ingin mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya adalah melalui pendidikan itu salah satunya ya. Nah itu untuk yang sekolah rakyat. Kalau untuk infrastruktur yang lain Pak? Kami untuk infrastruktur yang lain, kami akan gunakan skala prioritas yang bisa menunjang ya termasuk pariwisata, kemudian ketahanan pangan, itu infrastruktur yang terkait dengan hal tersebut. Karena kaitannya dengan efisiensi, kita akan gunakan anggaran tersebut ya secara prioritas. Betul. Skala prioritas termasuk ya jalan yang menuju ke industri, kemudian ke pariwisata dan juga infrastruktur irigasi. Oke. Salah satunya yang mau saya tanyakan juga itu ya, infrastruktur tadi juga sudah mulai dikebut seperti itu, salah satunya beberapa potensi-potensi wisata juga akan dimaksimalkan, tapi tentunya salah satu masalah klasik Mas Hariwur yang mungkin masyarakat itu sering, ini mungkin keluhan-keluhan klasik ya, Siap. jalan. Ya. Karena jalan merupakan akses di mana kendaraan bisa lalu lalang, mobilitas, mungkin proses distribusi barang, jasa ini juga bisa terus berlanjut begitu. Tapi ketika jalan atau akses dari satu titik ke titik lain ini juga kurang memadai, otomatis juga akan menghambat proses distribusi barang dan lain-lain. Seperti apa nanti untuk PR perbaikan infrastruktur jalan, Mas Hariwur? Begini, jadi kami perlu sampaikan bahwa kondisi jalan kami, kita punya jalan panjangnya adalah sekitar 900 kilometer sekian gitu ya. Dari ruas jalan PU kita sudah 72% jalan kita adalah mantap. Oke. Ya mantap. Jadi masih sisa 28% yang masih membutuhkan perbaikan ya. Ya. Jadi masih sedang dan juga mungkin memang agak berat ya. Tapi yang mantap saat ini kita sudah punya 72% jalan kita mantap. Nah, itu perlu terus kita jaga, yang 72% itu kita perlu partisipasi masyarakat sehingga supaya perawatan dan perbaikan itu bisa kita lakukan. Misalkan aja ada jalan yang 72% yang mantap ini ada lubang, segera untuk kita informasikan, akan segera kita tindak lanjuti. Ini sudah kita siapkan, kita punya TRC ya, tenaga reaksi cepat kita untuk segera melakukan perbaikan tersebut. Karena jangan sampai lubangnya menjadi lebih besar. Jadi, itu khususnya yang 72 jalan kita yang mantap itu, sehingga kita sangat minimalisir untuk jalan berlubang. 72% sudah masuk kategori jalan mantap dan tadi yang sudah disampaikan sama Mas Hariwur bahwa ini dibutuhkan juga partisipasi dan kerjasama masyarakat. Bagaimana pada akhirnya ketika ada keluhan jalan-jalan yang memang mungkin sudah masuk kategori mantap tapi ada beberapa kerusakan-kerusakan kecil mungkin berlubang, segera dilaporkan. Karena sudah punya tim aksi cepat yang akan menindaklanjuti seperti itu. Nah, untuk PR-nya di titik-titiknya di jalan PR infrastruktur jalan yang masih menjadi PR di daerah mana saja, Mas Hariwur? Kami ada beberapa wilayah termasuk yang di Ngemarang, kemudian ada di wilayah utara yang sekarang mau tembus dengan Bojonegoro, masih ada beberapa yang perlu juga kita tingkatkan, tapi seperti tadi saya secara umum bahwa jalan kita sudah mantap. Jadi memang ada beberapa, jadi 28% yang masih perlu
perlu pemikiran ke depan. Dan mudah-mudahan itu selama 5 tahun ke depan akan kita bisa selesaikan. Oke. Nah, kalau kita melihat posisi sebagai AE1 atau Bupati, ini kan biasanya cenderung kesannya tuh proyeknya adalah proyek-proyek besar, Mas Ari. Ada atau tidak mungkin ke depan proyek-proyek yang akan menjadi monumental seorang Mas Hariwur ketika menjabat sebagai Bupati Madiun? Ada proyek-proyek yang akan menjadi semacam ikonnya Mas Hariwur sekali gitu. Enggak, jadi kami begini, jadi kami bukan proyek besar. Manfaat besar bagi masyarakat yang kita utamakan. Jadi termasuk sekolah rakyat. Ini salah satu program yang luar biasa. Ini anggarannya juga cukup besar. Dan ini akan bisa mengungkit Kabupaten Madiun menjadi angka kemiskinannya menjadi berkurang cukup besar. Kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang menjadi unggul. Ini yang kita harapkan. Jadi apabila betul-betul ini terrealisasi, alhamdulillah. Ini betul-betul bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi kami bukan proyeknya, manfaatnya yang kita ambil yang besar. Termasuk nanti kami akan melanjutkan, kita punya lahan yang luas sekali di GOR Pangeran Timur. Itu baru tersedia fasilitas untuk GOR untuk sepak bola. Tapi yang lain, fasilitas lain belum. Kita ingin segera kita lengkapi supaya itu menjadi pusat kegiatan anak-anak muda di dalam menyalurkan aspirasi di bidang olahraga. Mantap. Jadi bukan proyek besar tapi kebermanfaatannya yang besar seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Hariwur bahwa ada satu GOR yang mungkin fasilitasnya harus dilengkapi seperti itu supaya kebermanfaatannya ke masyarakat juga lebih besar lagi. Mantap sekali. Oke, semakin menarik pastinya kalau kita melihat Kabupaten Madiun, tentunya banyak hal yang memang harus kita bedah bersama, khususnya bersama dengan Bupati kita, Bupati Madiun. Jadi abis ini kita akan lanjutkan lagi obrolannya, jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kita kembali lagi di Obrol-Obrol, masih juga bersama dengan Bupati Madiun, Mas Hariwur. Masih terus aktif olahraga kah, Mas Hariwur, untuk bisa tetap menjaga stamina dan kesehatan untuk bisa ketemu sama masyarakat tiap hari mungkin? Harus itu. Tetap ya, olahraga ya? Olahraga, pasti. Apa sih resep sehat dan bugar ala Bupati Madiun nih? Mungkin dikit aja tips. Kalau saya tipnya ya harus rutin melakukan olahraga. Olahraga, Itu makan yang bergizi penting. mungkin. Pastilah. Pasti ya. Disesuaikan. Oke. Yang Karena penting juga hati gembira. Hati gembira, ini ya paling penting ya. Iya, hati gembira. Iya, kalau misalnya stres, biasanya akan mempengaruhi mood pekerjaan gitu ya, Mas. Kalau kita bersama masyarakat, bersama rakyat, ketemu rakyat itu kan gembira. Ini yang salah satu menurut saya. Itu artinya ketemu sama masyarakat itu selalu dibutuhkan setiap hari begitu untuk bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu ya. Nah, kembali lagi ke Kabupaten Madiun, Mas Hariwur. Kabupaten Madiun juga sempat dikenal sebagai lumbung padi ya. Bagaimana pada akhirnya produktivitas padi dan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun cukup baik begitu. Nah, apa upaya pemerintah Kabupaten Madiun sendiri untuk bisa mensejahterakan petani, Mas Hariwur? Ya, terima kasih. Terkait masalah kesejahteraan para petani, alhamdulillah ya. Kita juga sudah untuk Dinas Pertanian bekerja sama dengan Bulog dalam rangka menstabilkan harga. Kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah kaitannya dengan ketersediaan pupuk. Alhamdulillah ya, untuk semester pertama ini pupuk tidak ada masalah. Produktif gabah juga tidak masalah. Harga alhamdulillah sudah ditetapkan HET-nya 6.500. Ya. Nah, alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan baik. Bahkan kalau itu kering giling malah lebih di atas itu. Itu sudah. Dan Bulog siap menampung berapapun produksi para petani. Ini sangat disambut antusias oleh para petani kita. Ini sehingga insya Allah
Kabupaten Madiun menjadi salah satu lumbung padi Jawa Timur tetap meskipun kita sempat sedikit turun ya kemarin karena pada saat triwulan pertama panen raya kita agak mundur. Jadi harusnya di bulan Maret sudah bisa, tapi kita panen raya kita ada di bulan April sehingga perhitungan di triwulan pertama kita baru ada capaian di sekitar 52. Tapi ini alhamdulillah ini sudah bisa terlampaui 100% untuk target kita di triwulan pertama ini. Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Madiun dengan mungkin kelompok-kelompok tani dan juga Bulog ini juga masih tersinkronisasi dengan baik kah? Alhamdulillah kita kerjasama dengan Bulog, dengan Gapoktan kita sudah siap karena kita berharap bahwa para kelompok tani juga bisa mensikapi dan bisa segera mengevaluasi apabila terjadi hal termasuk kemarin ya ada sedikit tersendat kaitannya dengan pembelian gabah karena ternyata menghadapi Idul Fitri, banyak tenaga yang berkurang sehingga ini mempengaruhi. Tapi alhamdulillah setelah hari raya sudah kembali normal kembali. Ini karena komunikasi kita cukup bagus antara Dinas Pertanian, kelompok tani dan juga Bulog. Alhamdulillah. Dan Bulog sudah siap dan ini malah Bulog sudah ekspansi lagi untuk menyiapkan gudang yang ada di Kerapia itu dia sewa tambahan untuk karena kapasitas gudang Bulog di Madiun itu untuk menampung ya hasil produksi gabahnya Kabupaten Madiun masih kurang. Dia butuhkan itu karena memang Kabupaten Madiun itu termasuk salah satu lumbung padi. Jadi 5 besar kemarin masuk kita itu di wilayah Jawa Timur. Maksudnya untuk tempat penyimpanannya yang masih kurang? Iya. Tapi untuk stok berasnya aman? Aman, apalagi stok aman. Berarti tetap menjadi lumbung padi Jawa Timur lah ya untuk Kabupaten Madiun ya. Nah, kalau untuk program pertanian modern, Mas Hariwur, dan juga ramah lingkungan, ini kan pasti beberapa daerah ini juga sudah mulai mencanangkan program pertanian modern, ramah lingkungan seperti itu. Nah, kalau untuk Kabupaten Madiun sendiri seperti apa? Begini, jadi itu merupakan keniscayaan karena di era teknologi, di era modernisasi ini ya kita juga harus mengikuti modernisasi pertanian harus kita mekanisasi pertanian pun harus juga kita tingkatkan. Sekarang supaya itu menjadi daya tarik para petani milenial supaya mereka juga ikut berperan serta. Nah, kalau kita tidak mengikuti teknologi kita akan ketinggalan. Ya, alhamdulillah kalau dulu misalkan aja panen harus menggunakan ini alat sederhana kan pakai sabit, sekarang sudah pakai kombin. Jadi dalam waktu singkat efektivitasnya tuh sudah bisa terselesaikan ya dalam 1 hektar tidak sampai 1 jam selesai untuk bisa itu dan sudah dalam bentuk di karung semua. Ini salah satu modernisasi teknologi pertanian. Kemudian dalam rangka penyediaan irigasi. Ya. Kalau memang di musim kemarau mungkin kurang air, kita sudah gunakan sibel untuk bisa memberikan pengairan pada kebutuhan air di sektor pertanian. Itu salah satunya dia. Kemudian juga alat-alat yang lain ya untuk proses dari padi menjadi beras pun kita juga sudah pakai alat yang modernisasi, termasuk pengeringannya pakai blower. Sehingga kita juga tidak akan terpengaruh terlalu dengan iklim. Kita pakai modernisasi ini. Ini yang kita karena kan kalau musim penghujan itu panas juga akan berkurang sehingga kadar airnya cukup tinggi supaya ini bisa berkurang sesuai kebutuhan karena untuk bisa diproses menjadi beras itu kadar airnya supaya bagus hasilnya maksimal ya itu kadar airnya harus ada di bawah 15% kadar airnya sehingga itu perlu alat salah satunya seperti blower. Juga kita siapkan. Kalau untuk ketersediaan alat-alat yang modern dan bisa mendukung efektivitas
hasil panen sendiri, apakah sudah mulai merata di seluruh Kabupaten Madiun, para petani sudah mendapatkan itu atau seperti apa, Mas Ari? Masih belum, kita memang perlu kehadiran pemerintah ke Oke. situ. Tapi beberapa kelompok tani kombin sudah mulai ada kan gitu ya. Kemudian untuk yang masih agak kurang di blower. Blower. Nah, ya. Ini mudah-mudahan nanti gapoktan ini akan bekerja sama, kemudian ya bisa menyediakan blower untuk membantu ini supaya terus menjaga kualitas daripada hasil pertaniannya itu, dari padinya ini. Oke. Pemerintah pusat selalu menggaungkan program ketahanan pangan. Dan pastinya ketika pemerintah pusat sudah membuat satu program, otomatis di masing-masing daerah juga harus mengikuti program tersebut begitu. Ya. Nah, kita melihat perubahan iklim salah satunya merupakan salah satu tantangan. Bagaimana pada akhirnya ya global warming dan lain-lain, cuaca sering tidak menentu, Mas Hariworo, sehingga pada akhirnya mempengaruhi produktivitas pertanian sama seperti yang tadi jenengan sampaikan, panennya sempat telat. Ya, itu bagaimana pada akhirnya pemerintah Kabupaten Madiun menjaga ketahanan pangan dengan berbagai macam tantangan tersebut? Ya, seperti tadi dengan teknologi tadi. Dengan teknologi? Dengan teknologi itu akan bisa atasin itu semua, termasuk salah satunya juga program yang kita canangkan di Kabupaten Madiun, satu rumah, satu pohon produktif. Satu rumah, satu pohon produktif. Ya, kita akan mulai saat ini sudah kita canangkan, insya Allah mudah-mudahan nanti tidak akan mengalami kekurangan tentang masalah pangan. Karena di Kabupaten Madiun itu masih cukup luas ya, masih memungkinkan ya. Kalau cuma harus tanam satu tanaman produktif gitu ya. Kita akan pilih seperti misalkan aja alpukat, mangga, ya, kita sesuaikan. Kemudian kelengkeng, kita akan bekerja sama dengan universitas, perguruan tinggi yang mempunyai fakultas pertanian untuk melakukan penelitian. Nah, daerah ini cocok dengan tanaman apa? Nanti supaya betul-betul tidak hanya sekedar nanam saja tapi ini hasilnya. Kita harus betul-betul sesuaikan itu. Gitu. Nanam saja tapi produktivitas panennya juga kurang ya sama aja gitu ya. Kan harus disesuaikan. Betul. Seperti misalkan saya beda di wilayah Kare yang di pegunungan dengan wilayah di Balirejo yang tanahnya juga tanah hitam itu tidak sama tanamannya harus termasuk yang di selatan misalnya. Oke, jadi salah satu hal yang memang bisa mengantisipasi beberapa tantangan-tantangan, salah satunya perubahan iklim itu tadi adalah lagi-lagi teknologi ya, modernisasi bagaimana pada akhirnya beberapa peralatan tersebut juga bisa lebih mendukung lah produktivitas panen padi supaya walaupun mungkin perubahan iklim yang belum jelas ini kadang masih membuat panennya juga tertunda dan lain-lain, ini bisa ditanggulangi seperti itu kurang lebih ya Mas Hariworo ya? Iya, termasuk juga kolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Jadi dengan Forkopimda, baik dengan TNI, Polri, kita semua kan dilibatkan di dalam ketahanan pangan. Termasuk kemarin kita panen raya dengan Polri, panen raya jagung. Kemudian ini kaitannya dengan padi, dengan TNI, kemarin kita panen raya. Ini sama, jadi kita selalu berkolaborasi, semua komponen yang ada di Kabupaten Madiun bekerja sama untuk mensukseskan program ketahanan pangan ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, Mas Tri. Pastinya juga dibutuhkan kerjasama bersama dengan masyarakat, pihak-pihak terkait, khususnya juga para petani juga ya. Sesering apa Mas Hariworo melakukan komunikasi bersama dengan kelompok-kelompok tani dan apa saja sih keluhan para petani selama ini di Kabupaten Madiun? Terima kasih. Kita dengan Dinas Pertanian sekali lagi itu setiap saat Kepala Dinas Pertanian setiap saat ada sesuatu laporan mereka siap 24 jam mereka menyiapkan diri untuk menangani ini. Tapi yang rutin ya dengan teman-teman kelompok tani kita setiap minggu sudah ada komunikasi, kita bahas bersama perkembangan berikutnya, termasuk dengan Forkopimda, termasuk Pak Dandim itu luar biasa, Pak Kapolres juga luar biasa, selalu memantau kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, karena Pak Dandim punya Ramil dan punya Babinsa. Pak
Kapolres punya Polsek dan Babim Kantipmasnya ada. Kantipmas, ya. Saya setiap desa ada, sehingga selalu komunikasinya, informasinya update. Apa yang sering dikeluhkan oleh petani? Mungkin ketersediaan pupuk kah atau apa? Alhamdulillah untuk saat ini sekali lagi pupuk tersedia. Oke. Tidak seperti mungkin yang masa lalu kekurangan. Saat ini alhamdulillah pupuk. Kemarin hanya beberapa yang disampaikan adalah obat. Oh, obat. Aja. Ya, kan ada ya. Di Ya. samping ada pupuk, ada obat ini obat. Betul. Karena memang kemarin kita fokus di pupuk sama harga. Ya. Harga termasuk alhamdulillah harga sudah terselesaikan. Pupuk terselesaikan. Mudah-mudahan obat ini karena kan cuman mengantisipasi saja. Kalau dia penananannya bagus, sistem bagus, insya Allah hama itu agak berkurang. Oke. Dan dengan komunikasi yang intens dilakukan oleh kelompok-kelompok tani, para petani juga, dan sinergitas antara Pemkab, Polri, TNI, Bulog, Gapoktan dan lain-lain, ini insya Allah segala macam kendala, masalah yang ada di pertanian di Kabupaten Madiun ini bisa terselesaikan begitu ya. Habis ini kita akan lanjutkan lagi pastinya obrolan kita bersama dengan Mas Hariwur ya, Bupati Madiun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Kita kembali di Obrol-Obrol, masih bersama dengan Bupati Madiun, Mas Hariwur. Saya lebih senang manggilnya Mas sih. Saya biar energinya muda terus gitu, Mas. Terima kasih. Saya pengennya juga dipanggil Mas. Ya, makanya. Biar kelihatan muda, meskipun usia sudah tidak muda. Nah, usia hanya angka, yang penting energi dan semangat tetap muda. Itu yang penting. Karena ini tanggung jawabnya memimpin masyarakat Kabupaten Madiun loh, nggak main-main. Jadi harus benar-benar tetap fit, tetap prima, tetap semangat. Kembali lagi ke pembahasan kita, Mas Hariwur. Kabupaten Madiun. Ada beberapa teman-teman di luaran sana, mungkin teman-teman muda ya, yang ya bersuara. Mereka mengharapkan kalau Kabupaten Madiun ini banyak event, banyak acara, banyak festival. Nah, mendengar keluhan-keluhan atau masukan seperti itu, apa tanggapan Mas Hariwur sebagai Bupati Madiun? Apakah memang Kabupaten Madiun sendiri sudah mengakomodir berbagai macam event-event di Kampung Pesilat? Alhamdulillah, terima kasih. Itu sudah kita tangkap dan alhamdulillah memang itu bagian dari program dan misi kami untuk bisa menjadikan Kabupaten Madiun yang berkota di Caruban ini menjadi kota yang juga ya setara dengan kota-kota yang lain. Nah, supaya Caruban itu juga menjadi ramai, harus selalu ada event. Betul. Itu sudah kita programkan. Khususnya teman-teman yang ada di KONI kemarin juga sudah kita sampaikan. Kebetulan KONI-nya juga baru melaksanakan musda. Kita beri tugas bahwa setiap cabur harus melaksanakan event setiap semester sekali. Itu artinya sebenarnya event itu tidak hanya milik musisi atau penari saja, tapi atlet pun semua harus ada bikin event. Ya begitu. Jadi ini ya contoh ini yang Kormi misalkan saja. Ini yang dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan off-road dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun. Wih, keren. Nah, itu nasional kelas. Nasional. Bulan Juli ya kalau bulan Juli tanggal 4, 5, 6. Wih. Keren. Jadi tanggal 4 ya 4, 5, 6. Jadi itu akan kita laksanakan off-road yang start dari Pendopo Ronggojumeno, finish-nya Jandi juga di Ronggojumeno. Dan akan melalui rute Madiun Utara. Mulai dari Gunung Pandan, Kedung Brubus, Padonotopuro dan Bidas. Wih, berarti itu nanti kelilingnya pakai jeep gitu ya? Oh ya, kita kan off-road. Off-road ya, tanggal 4, 5, dan 6 Juli 2025. Itu mendekati atau jelang Hari Jadi Kabupaten Madiun. Hari Jadi Kabupaten Madiun. Jadi buat pemirsa juga, masyarakat Kabupaten Madiun harus dipantengin terus tuh kalender eventnya. Kalau untuk kalender eventnya sendiri, Mas Hariwur, untuk tahun ini apakah sudah menyiapkan beberapa event yang lain selain itu juga? Oh iya, siap. Jadi termasuk ada pencaksilat, insya Allah nanti Dandim juga akan siap, Dandim Cup untuk
melaksanakan kegiatan event pencak silat. Nah, supaya kreativitas anak-anak pencak silat itu betul-betul tertampung. Ya, bisa diwadahi dan kita bisa mencari bibit-bibit prestasi daripada anak-anak ini. Ya. Karena Madiun ini Madiun kampung pesilat dan memang di Madiun ini seluruh perguruan itu ada beberapa yang berpusat di Madiun. Dari 14 perguruan yang tergabung dalam kampung pesilat ini, ada 7 perguruan yang berpusat di ya, Madiun. Kabupaten Madiun. Nah, ini perlu kita tangkap. Ya. Makanya Kabupaten Madiun akunnya adalah Kabupaten Madiun Kampung Pesilat. Nah, harapan kami yang selama ini bahwa di Madiun itu kalau ada kegiatan mencegah, kita rubah. Kita akan wujudkan bahwa Madiun harus berprestasi. Karena sementara ini kita belum bisa menunjukkan itu. Mari kita akan ajak bersama ya untuk bisa berpartisipasi. Mari target kita Kabupaten Madiun menjadi juara di pencak silat. Oke. Apalagi itu ikonnya. Ikon kita. Kalau ibaratnya tuan rumah ya harusnya prestasinya harus lebih begitu daripada yang lain gitu. Jadi untuk atlet-atletnya, para pendekar-pendekarnya ya, para pesilat-pesilat mungkin bisa dimaksimalkan lagi untuk prestasi-prestasinya. Karena yang pasti saya percaya bahwa pemerintah Kabupaten Madiun sudah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk bisa mendukung para atletnya berprestasi. Tinggal para atletnya sendiri nih untuk bisa semakin memaksimalkan prestasinya dan membanggakan kampung pesilat itu sendiri. Dan kembali lagi ke event, saya juga melihat mungkin para pencari kerja ya, ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Madiun ini saya yakin banyak sekali. Tapi untuk event job fair misalnya, ini apakah juga nanti akan dibuat Kang Mas Hariwur? Siap, karena sekali lagi seperti saat ini memang permasalahan yang terjadi di Kabupaten Madiun salah satunya adalah pengangguran terbuka kita cukup tinggi lah, ada 4,6%, ada sekitar ada 19.000 anak yang masih menganggur, gitu ya. Dan itu kita perlu wadahi. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti tanggal 6-7-8 Mei kita ada job fair. Oke. Gitu, bulan depan ya? Ya, kita akan bisa sediakan kerjasama dengan beberapa perusahaan, ada 30 yang sudah ikut dalam job fair ini, itu menyediakan sekitar 4.000 lowongan pekerjaan yang bisa diisi oleh teman-teman nanti. Kita insya Allah mulai besok sudah kita tayang untuk promosi kita untuk job fair. Silakan nanti ada di Pendopo Ronggojemeno. Juga kita laksanakan di Caruban. Event itu yang kita akan pusatkan seluruhnya di Caruban supaya mengungkit Caruban sebagai kota Kabupaten Madiun. Ini sehingga nanti akan dilirik para investor. Betul. Gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah ada beberapa investor baik itu yang PMA maupun PMDN datang ke Madiun dan akan membangun perusahaannya di Kabupaten Madiun di kawasan industri yang sudah kita siapkan. Seberapa ramah Kabupaten Madiun dengan investor? Insya Allah kita selalu ramah dengan investor saat ini karena kita akan support terkait dengan perizinan karena kita sudah punya kawasan industri yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian, tinggal menindaklanjuti ya supaya segera ya kita bantu terkait masalah perizinan. Kalau perizinan yang terkait di wilayah daerah Kabupaten Madiun akan kita support. Tapi perizinan itu kan juga ada, tidak hanya ada di kabupaten tapi juga ada di pusat lah. Kita kalau izin itu ada di pusat kita akan ya memfasilitasi dan mensupport, mendorong. Ya, tapi kalau yang di daerah akan kita selesaikan di daerah. Oke. Jadi untuk para investor jangan ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun ya, karena pastinya ke depan akan banyak sekali peluang-peluang yang lebih besar. Khususnya untuk anak-anak muda juga jangan patah semangat untuk mencari kerja karena di bulan depan akan ada job fair juga, di mana ada sekitar 4.000 lowongan pekerjaan ya, Mas Hariwur di Kabupaten Madiun. Jadi ya anak-anak muda harus segera fight gitu, harus segera bekerja, berkarya, sehingga pada akhirnya angka pengangguran di Kabupaten Madiun juga semakin diminimalisir begitu. Nah kalau kita berbicara tentang anak-anak muda ini juga menarik Mas Hariwur.
mereka juga sempat berkeluh kesah bahwa kita butuh sebuah semacam space atau ruang anak-anak muda gitu untuk bisa berkreasi, berkarya dan lain-lain. Kalau untuk Kabupaten Madiun sendiri, ada nggak sih wadah atau tempat atau space untuk anak-anak muda ini? Begini, jadi sekali lagi kebetulan saat ini HIPMI juga sudah kita wadahi, komunikasi dengan teman-teman HIPMI, dengan teman-teman milenial juga kita sudah siapkan. Jadi untuk tempat kita punya, ada pendopo Ronggojumeno, ada pendopo Muda Graha, kita yang sudah kita siapkan untuk teman-teman untuk selalu melakukan diskus supaya teman-teman kaula muda terwadahi. Dan ada beberapa destinasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kaula muda, ya kita siap. Tapi saya sekali lagi sangat terbantu dengan teman-teman milenial pada saat kemarin untuk menjaga gejolak kenaikan harga, termasuk harga-harga bahan pokok. Mereka tergabung dalam tim pengendali inflasi kita, sehingga dia bisa menjaga kenaikan harga-harga itu. Teman-teman petani milenial itu mengumpulkan para petani-petani cabai, sehingga dia bisa membantu, untuk operasi pasar, sehingga dia juga menjual cabai ke masyarakat, ya meskipun tidak boleh melebihi, ya cuman satu orang dijatah maksimal belinya 4 on aja, tidak boleh sampai kiloan, tapi merata, sehingga itu bisa betul-betul mengurangi dan menurunkan harga cabai yang juga sangat pedas kan. Betul. Itu saya bisa sepakat. Turun gitu. Itu luar biasa. Itu karya dari anak-anak muda kreatif, ya mereka mengambil dari teman-temannya yang ada di daerah, dibawa dengan mobilisasi kendaraan mereka, bawa ke pasar, dia sudah ini 4 on untuk disiapkan. Keren. Luar biasa. Ini saya salut dengan teman-teman petani milenial juga tanggap dengan ini. Itu luar biasa. Dan itu butuh kita support, kita fasilitasi, sehingga pada saat mereka pengen audiensi ya kita siapkan apa yang mereka butuhkan. Dan mudah-mudahan ini ke depan juga begitu. Ya. Jadi teman-teman itu sudah siap. Karena anak-anak muda pastinya juga butuh ruang begitu untuk bisa berkarya dan menciptakan sebuah produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya. Dan ketika beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun sendiri juga sudah ada, ya monggo silakan untuk anak-anak muda bisa semakin dimaksimalkan untuk peluang-peluang tersebut. Salah satu usaha juga dari Jawa Pos Radar Madiun dalam mendukung pemerintah Kabupaten Madiun, Mas Haripur, adalah membuat event juga nih. Namanya adalah Kolase Kids. Nah, mungkin ada tanggapan ya untuk itu? Ya, kami sekali lagi terima kasih. Pemerintah sampaikan terima kasih karena ini termasuk salah satu support bagi kami. Sebenarnya itu juga menjadi agenda kami untuk kemarin dengan teman-teman ibu-ibu PAUD IGTKI, itu semua sudah kita bahas ke depan pada saat kegiatan nanti Hari Anak, mereka juga akan melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini ya. Ini kan meningkatkan imajinasi daripada anak-anak ini, supaya kreativitasnya akan tumbuh. Kita akan melihat mereka itu ternyata punya potensi apa, sehingga nanti orang tua tinggal mengarahkan, anak ini nanti arahnya ke sini, ini pengennya jadi dokter, ini pengennya jadi insinyur, ini pengennya jadi guru. Dari lomba itu kita bisa melihat arah daripada kemauan daripada anak-anak kita itu. Dan semoga sinergi antara Jawa Pos Radar Madiun dengan pemerintah Kabupaten Madiun juga terus terjaga ya. Oh harus itu, harus. Kami sekali lagi dengan teman-teman media, teman-teman harus saling membantu dan harus support. Kami tidak bisa sendiri. Ya, kami harus disupport oleh seluruh lapisan. Makanya kami sampaikan tadi kolaborasi yang kuat di antara kita. Ya. Semuanya yang berperan di Kabupaten Madiun, baik dari tadi TNI, Polri, pengusaha, pemerintah daerah, dan juga ya dari pers, insan pers, itu harus. Ya, itu harus, tidak boleh tidak. Itu yang harus kita lakukan supaya
apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan segera sampai ke Betul sekali. dengan Jawa Pos, insya Allah semua yang saat ini melihat ya otomatis dia akan selalu akan apresiasi kan itu ya. Mantap banget. Semoga pokoknya buat masyarakat Kabupaten Madiun, pemirsa Jawa TV, ditunggulah event-event luar biasa dari Kabupaten Madiun dan juga Jawa Pos Radar Madiun ya. Dan masih juga bersama dengan Mas Bupati. Habis ini kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kita kembali di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Mas Bupati, bukan Pak Bupati. Ada Mas Hariwur. Selalu muda, selalu semangat, selalu energik untuk bisa melayani masyarakat Kabupaten Madiun. Mas Hariwur, kemarin waktu kampanye di 2024, Panjenengan sempat berjanji bahwa akan ada pengadaan mobil siaga kalau tidak salah ya. Nah, sekarang udah menjabat nih, sudah berhasil menjadi Bupati Madiun. Seperti apa nanti implementasi dan eksekusi di lapangan untuk pengadaan mobil siaga tahun ini? Terima kasih. Ya. Begini, jadi memang program kami, visi misi kami adalah Kabupaten Madiun bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Sehat itu adalah hal yang sangat pokok. Ya. Dan kesehatan masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Supaya kita bisa memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang maksimal, paripurna, salah satunya kita harus sediakan mobil siaga. Ya, karena kita baru memiliki 27 puskesmas dan 56 pustu dan 2 rumah sakit. Ini ya belum bisa maksimal. Ya, itu dibutuhkanlah. Salah satunya adalah mobil siaga untuk bisa membantu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ini yang kita harapkan itu, dan kami berharap dalam kurun waktu tidak sampai 5 tahun nanti kita bisa sediakan semua seluruh desa yang ada di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun ada 198 desa dan 8 kelurahan. Mudah-mudahan ya ini program kami ini akan bisa. Untuk awal insya Allah kami masing-masing kecamatan satu, karena kami mulai bekerja tidak menyusun anggaran kemarin karena baru mulai di Februari kan ya, kita dilantik tanggal 20 Februari di Istana Merdeka oleh Pak Presiden. Kita sudah diberi tugas untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sama Pak Presiden, dan juga harus memberikan layanan kesehatan yang maksimal. Bahkan Pak Prabowo sudah mencanangkan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat yang ulang tahun. Yang ulang tahun, betul. Salah satunya itu kita coba, kita implementasikan juga di Kabupaten Madiun. Salah satunya supportnya adalah dengan mobil siaga ini. Mudah-mudahan tahun pertama ini akan kita siapkan 15 mobil siaga untuk masing-masing kecamatan, satu desa kita pilih. Nanti berikutnya next. Ya, paling tidak untuk start awal ya, Mas Hariwur ya. Itu nanti mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum tahu dan harus diberikan sosialisasi lebih terkait mobil siaga. Mobil siaga ini berarti nanti fungsinya untuk apa saja? Begini, jadi mobil siaga ini membantu masyarakat karena misalkan aja orang hamil. Kita kalau diantar dengan sepeda atau diantar kan kasihan. Kalau dengan mobil siaga siap. Ya, gitu ya. Apalagi seperti yang di pegunungan kan perlu ini, sangat diperlukan. Nah, sementara ini kadang-kadang memang masih banyak orang-orang kita itu yang sosial, tapi ya jangan sampai kita selalu menggantungkan begitu. Tapi kalau sudah siap dengan mobil siaga, kenapa tidak? Karena sekali lagi kesehatan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, kita akan bisa memberikan layanan kesehatan itu dengan paripurna. Termasuk saat ini kita sudah UHC 100%, sehingga jaminan sosial kesehatan sudah kita jamin. Masyarakat berobat insya Allah sudah dijamin dengan BPJS. Nah, sehingga tidak yang penting mereka terlayani. Tapi
pada saat dari rumah ke rumah sakit kan juga membutuhkan fasilitas. Betul. Mobil siaga inilah yang akan siap mengantarkan. Itu nanti jatahnya untuk masing-masing desa kelurahan masing-masing berapa? Satu ya? Ya. Oke, dan ini nanti start di awal akan ada sekitar 15 tadi 15, ya Mas Arifur ya? ya, Oke. siap. Nanti pastinya akan semakin dimaksimalkan untuk program mobil siaga ini pemirsa. Jadi jangan khawatir nanti step by step ya. Karena ini baru 60 hari memimpin Kabupaten Madiun, otomatis masih banyak sekali hal-hal yang memang harus diprioritaskan dulu seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke Kabupaten Madiun bahwa ya ikon Kampung Pesilat ini sepertinya sudah melekat sekali gitu ya. Ya katakanlah Madiun Karisdenan itu kan lekatnya ke apa ya pesilat gitu ya. Katakanlah mungkin di Kota Madiun ini kota pendekar, Kabupaten Madiun Kampung Pesilat. Seberapa maksimal, seberapa intens nantinya bahwa mindset Kampung Pesilat ini akan dimaksimalkan oleh kepemimpinan Mas Hariwur dalam 5 tahun ke depan? Apakah dengan banyaknya event, atau dengan prestasikah, atau dengan program-program pembinaan atletkah, atau seperti apa Mas Hariwur? Begini, jadi karena kita sudah sepakat bahwa Kabupaten Madiun Kampung Pesilat, kita berharap ikon Kampung Pesilat ini benar-benar mendarah daging ke seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Jadi paling tidak dari total penduduk itu 70% kalau orang lihat suatu gerakan, oh itu silat, begitu. Jadi kalau sementara ini kan masih orang melihatnya masih itu tinju, itu karate, tapi nanti kalau sudah masyarakat 70% itu silat, oh sudah sama seperti orang kalau Ponorogo dengan reoknya kan, oh itu reok sudah. Nanti orang baru melihat itu, oh itu silat. Nah, itu kita juga sudah pertama kita sudah awali untuk kurikulum lokal kita. Kita wajibkan kurikulum lokal kita untuk masuk di kurikulum baik itu di sekolah dasar maupun di SMP. Itu adalah kurikulum tentang pencak silat. Itu diajarkan di situ. Sehingga anak-anak ini mulai SD, SMP dia sudah kenal dengan pencak silat. Nanti mungkin beberapa dekade lagi dia ya ini kan terus berkembang kan gitu ya. Betul. Dia pasti anaknya ke bawahnya juga otomatis. Makanya kita berharap nanti ini pertama lewat kurikulum. Sehingga semuanya pelajar sudah kenal dengan pencak silat. Saat ini kita baru ada kisaran 42% lah ya yang baru mengenal pencak silat dan mereka bergabung di pencak silat. Kita masih butuh sampai 70 ya, butuh waktu. Tapi kita yakin ke depan akan bisa dengan cara memberikan satu kurikulum pembelajaran ya, proses belajar mengajar kita itu ada muatan lokalnya terkait dengan pencak silat. Dan itu sudah atau iya ini sudah ya? Sudah, ini nanti mulai tahun depan sudah kan sudah harus jalan. Ini sudah dibuatkan. Mulai di tingkat apa, Mas? Ya mulai SD sampai SMP. SD SMP harus sudah. SD SMP sudah diberikan edukasi terkait pencak silat. Edukasi tentang pencak silat. Ya, itu sudah. Jadi, supaya nanti benar-benar mereka itu tahu ya tentang pencak silat. Gitu, ya. Ini. Kemudian di samping itu sarana prasarana juga akan kita support ya, termasuk Padepokan Kampung Pesilat yang akan kita wadahi di situ seluruh perguruan pencak silat yang ada di Madiun bersekretariat jadi satu di Padepokan Kampung Pesilat itu. Itu kita nanti bulan Mei ini kan kita serahkan semua, mereka akan bersekretariat di situ. Dia akan membahas tentang pencak silat, berdiskusi tentang pencak silat ya, supaya seperti terakhir ya seperti tadi prestasi kita ke depan kita harus kita sudah sampaikan, kita canangkan nanti pada saat 5 tahun ke depan kita harus bisa meraih medali di tingkat nasional, bahkan bisa di internasional begitu ya. Sehingga pada akhirnya ikon Kampung Pesilat ini tidak hanya sekedar jargon dan ikon. Tapi prestasinya nantinya begitu. Ini yang ke depan. Makanya kita lokalisir teman-teman semua di Padepokan Kampung Pesilat. Nanti monggo nanti Jawa Pos bisa hadir bersani di Kampung
Padepokan Kampung Pesilat yang ada di Caruban. Dan Oke. mudah-mudahan nanti kalau memang Jawa Pos ada saran apa supaya mungkin sama-sama punya kewajiban untuk membesarkan Kabupaten Madiun Kampung Ya. Pesilat ke seluruh antero ini. Oke, mantap banget. Nanti kalau misalnya udah Kampung Pesilat udah semakin mendarah daging gitu ya di segenap lapisan masyarakat, termasuk ke orang-orang di seluruh Indonesia lah katakanlah ya. Ini nanti gerakannya dikit-dikit gini gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Hariwur. Yang utama memang pencak silat itu kan salah satu bagian budaya. Betul. Dari Seninya ada, ya, olahraganya ada. Olahraganya ada, Betul. bela dirinya ada. Bela dirinya ada. Jadi sekali lagi aman lah bersama pencak silat. Oke. ya. Nah, ini mungkin saya sedikit ini ya, Mas Hariwur, mungkin sedikit ya melihat beberapa kejadian juga Ya. ke belakang. Mungkin tanggapan Mas Hariwur sebagai Bupati Madiun apa ketika akhirnya pencak silat yang notabene ini gabungan antara olahraga, bela diri dan seni budaya tercoreng dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang masih juga melakukan onar, tawuran seperti itu, Mas Ya, Hariwur. itulah menjadi PR kita, Ya. PR kita. Ya, akan kita sebenarnya apa akar permasalahannya, Nah, ya itu. Tapi sekali lagi, alhamdulillah untuk di Kabupaten Madiun saat ini selalu kondusif pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman perguruan. Oke. Karena ya mungkin komunikasi aja yang kita kurang. Ya. Akan kita komunikasikan, makanya akan kita gabungkan di satu tempat di Padepokan Kampung Pesilat seluruh perguruan sekretariat di situ, sehingga setiap permasalahan yang timbul akan kita bahas di sini. Ya, dan kita akan wadai juga seluruh para tokoh-tokoh pencak silat. Ya. Ya, kita akan selalu komunikasikan di Padepokan ini. Kita bahas bersama permasalahan apa. Kita akan berbicara tentang baik itu kurikulum, baik itu prestasi, ya, pembinaan, semuanya akan kita bahas bersama, sehingga sudah tidak akan terpikirkan tentang gesekan Ya. hutan. Kita juga itu bukan kita a priori dengan itu tidak, tapi itu mungkin ada beberapa oknum yang ingin memanfaatkan hal semacam itu. Makanya kita akan di samping di dalam pembelajaran tentang gerak dan pencak silat, ya karena ajaran pencak silat itu budi luhur, ya ini yang perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak dan adik-adik itu yang perlu, supaya ini tidak mengimbas seperti yang tadi diceritakan. Kita tidak mau ada oknum yang memanfaatkan ini. Betul. Dan kita harapkan semoga masyarakat juga cukup bijak ya dalam menyikapi hal-hal tersebut. Bagaimana pada akhirnya pencak silat ini sebagai seni budaya yang memang harus kita lestarikan tanpa harus membuat berbagai macam hal yang tidak kita inginkan, termasuk kerusuhan dan lain-lain seperti itu. Mas Hariwur, terakhir harapan untuk Kabupaten Madiun dalam 5 tahun ke depan, apalagi ini juga baru 62 hari panjenengan memimpin Kabupaten Madiun, apa harapan untuk Kabupaten Madiun? Kita tadi sudah berbicara terkait infrastruktur, terkait event, terkait kreativitas, terkait anak muda, pencak silat, banyak hal. Apa PR yang memang harus diperbaiki dan harus dimaksimalkan untuk Kabupaten Madiun? Begini, saya tetap sesuai dengan visi misi kami pengen mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Itu kunci pokok kami. Kalau itu sudah terlaksana, insya Allah Kabupaten Madiun akan jaya. Ini yang kita harapkan begitu. Oke, jadi simpel saja, bersahaja itu menjadi hal yang paling utama dan mendasar, bersih, sehat dan sejahtera. Bagaimana pada akhirnya kesehatan ini juga menjadi salah satu kebutuhan mendasar untuk masyarakat Kabupaten Madiun, sehingga apapun yang dilakukan ketika sakit ya percuma gitu ya. Itu artinya kesehatan menjadi salah satu prioritas utama yang nanti juga akan terus dimaksimalkan untuk program-program di Kabupaten Madiun. Mas Hariwur, terima kasih banyak atas kehadirannya di Japas TV. Mudah-mudahan Kabupaten Madiun terus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakatnya, dan apapun yang dilakukan, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun bisa didukung oleh masyarakat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terakhir, ke Caruban beli manggis. Cakep. Pakai topi baja. Cakep. Kalau kita harmonis, insya Allah Kabupaten Madiun bersahaja. Cakep. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum. Dan itu tadi pantun penutup dari Bupati Madiun Mas Hariwur.
Terima kasih banyak atas kehadirannya sekali lagi Mas Bupati, dan terima kasih juga untuk masyarakat Kabupaten Madiun, pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menyaksikan episode kali ini obrol-obrol bersama dengan Bupati Madiun Mas Hari Wuryanto, bukan Pak ya, Mas Hari Wuryanto untuk episode kali ini. Dan pastinya ikuti terus obrol-obrol dengan berbagai macam narasumber dan juga inspirasi-inspirasi positifnya hanya di Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Dan akhirnya saya Tora Andromedia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.